Kalau engkau berdoa minta kesembuhan dan engkau belum menerima itu, jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan sama seperti Demas, rekan pelayanan Rasul Paulus. Demas seorang yang banyak mengalami penderitaan dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Pernah dipenjara, mengalami karam kapal, pernah tidak makan dalam melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia nggak kuat. Sehingga firman Tuhan berkata, tetapi Demas telah mencintai dunia ini. Ternyata dalam proses perjalanan dia merasa bahwa tidak enak ternyata ikut Tuhan. Dia merasa bahwa lebih baik dia tinggalkan Tuhan dan datang kepada dunia. Ada begitu banyak orang ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan, dia bukan datang tetapkan hatinya kepada Tuhan Yesus, tetapi karena dia merasa doanya tidak dijawab, dia tidak mengalami kesembuhan, usahanya kok bangkrut, usahanya bukan berhasil. Akhirnya dia tetapkan hati, dia tinggalkan Tuhan, dan apa yang dia cari? Dia datang cari paranormal dan cari para dukun. Saudara dengar baik, Tuhan kita membenci penyembahan berhala. Tuhan kita benci ketika kita menduakan iman kita, kita tinggalkan Dia. Tapi mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus semakin menetapkan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, tetapkan hati, tetap setia. Bisa jadi di tengah perjalanan proses hidupmu, Tuhan jawab engkau, sehingga Mazmur 126 terjadi dalam kehidupan kita. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi, saudara. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat sungguh luar biasa. Kita akan dibuat Tuhan seperti Mazmur 126. Engkau seperti orang yang bermimpi. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Memang walaupun kita menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi ingat, air mata itu tidak akan menjadi sia-sia ketika air mata yang kita teteskan di hadapan Tuhan, kita penuh jalani dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tidak bergeser, saudara. Kita tidak bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bergeser dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes berkata bahwa barang siapa melangkah keluar dari ajaran Kristus, dia bukan milik Kristus. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus dalam prosesmu. Jangan karena harta engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan karena jabatan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Rugi, saudara. Orang Indonesia bilang rugi. Mari tetapkan hati kita kepada Yesus. Sehingga ada satu pujian yang saya senang dengar. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Di dalam Yesus, harapan kita tidak akan pernah hilang. Roma pasal 5 bilang, pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Jadi saya mau sampaikan hari ini bahwa jangan tinggalkan Yesus. Terus apa yang dia bilang? Mereka menjadi tahir di tengah jalan. Mereka menjadi tahir. Amin. Jadi tetapkan hati kita kepada Yesus. Mungkin saat ini kembali saya bilang kita sementara diproses, tapi sungguh sedikit lagi. Jangan putus asa. Bisa jadi di tengah jalan proses kita, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Engkau yang mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang mengalami persoalan dalam rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang mengalami persoalan dalam kehidupan pekerjaanmu